Ya, masih di VVIP dan kita masih di Sorong Selatan, masih dengan Bapak Bupati. Kita mau ajak pemirsa kemana deh, Pak? Ya, ini kita ada di dermaga Sorong Selatan. Kita akan pergi ke namanya tempatnya Konda. Di sana ada tempat pengumpul udang, kepiting. Saya mau ajak Mbak Dian dan teman-teman untuk kita bisa pergi lihat. Baik, karena memang udang salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Sorong Selatan ya, Pak ya? Iya, Sorong Raya. Sorong Raya. Sorong Raya, ya. Udangnya dari sini. Dari sini, dan kita juga akan menggali lagi apa saja potensi yang dimiliki oleh Sorong Selatan. Kita akan naik kapal ya, Pak ya? Iya, ini speedboat punya pemerintah daerah. Baik, boleh Pak kita ke situ? Oke, mari kita perjalanan 30 menit. 30 menit, oke. Oke, Bapak, ini kita sekarang ada di mana nih, Bapak? Iya, Mbak Diana, ini kita sudah tiba di Camp Saimah. Ini salah satu tempat pengumpul udang yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Tapi kita juga ada di apa namanya? Di Konda ya, Pak ya? Konda. Oke. Kemudian juga di sebelah sini Bakoi, itu juga ada beberapa pengumpul udang. Tapi kita datang di tempat agak dekat, tapi sama hasilnya banyak juga di sini. Oke, ini lagi, halo Bapak. Hasil udang boleh dong Bapak kita lihat langsung Bapak? Iya, boleh. Oke, boleh ya kita join ya. Wah, ini yang terkenal sekali ya Pak, tersohor loh udang dari Sorong Selatan ya Bapak. Jadi kalau di Sorong itu Mbak Dian ke resto makan udang, ya udang dari sini, kampung ini. Udang dari sini. Betul, udang dari Sorong Selatan. Besar sekali udangnya. Tiger sama udang banana. Masih fresh ya Pak ya? Masih fresh. Tapi ini kalau saya lihat sekali nih. mati sekali, benar. Dan ini kalau saya lihat kebanyakan yang banana white ya Pak ya, yang di sini ya. Betul. Tiger, kalau kemarin juga saya melihat ada udang, disebutnya udang selingkuh ya Pak. Ya, itu juga lebih besar lagi. Lebih besar katanya lagi, udangnya selingkuh sama kepiting begitu, jadi punya capit ya. Oke, ini masih fresh nih, manis nih pasti ya Bapak kalau misalkan kita makan. Ini juga ada ikan-ikan Pak? Iya. Ini kalau udang yang banana di sini 1 kilonya sekitar 50-an ribu. 50.000 yang udang kalau banana mungkin di atas ya. Sekitar 80-90 ribu per kilo. Per kilonya. Per kilo, iya. Ini Bapak tadi menjaring dari jam berapa Bapak? Dari pagi jam 8. Pagi jam 8. Sampai pulang sore jam 5. Biasanya kalau satu hari bisa dapat berapa banyak ini Bapak udang seperti ini, tangkapan udangnya? Berapa kilo ya? 10 kilo sampai ke atas 15, 20. Setiap hari? Banyak ya Pak hasilnya Pak? Iya, kalau dia musim udang, nah itu bisa sampai 50, bisa 100 kilo. Wah, iya, dapat. 100 kilo. Iya. Jadi ini sebenarnya mereka menangkapnya di kawasan hutan-hutan bakau seperti ini ya Bang? Di laut. Di laut, yang ini yang di lautnya. Oh, yang ini yang di situ. Jadi udang-udang ini kan nanti kalau dia mau bertelur, kan ke darat, ke bakau itu. Telur, saya baru dia. Gitu. Jadi kalau salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Sorong Selatan itu dari perikanannya. Salah satunya adalah udang ini. Tapi kepiting juga. Kepiting juga Pak. Nah ini kepiting. Ada juga Pak yang tangkap kepiting? Jadi kalau kita setiap hari, kalau itu bisa sampai 200-300 kilo ada. Yang kepiting bakau sebutnya ya Pak ya? Kepiting hitam. Oke, yang lagi diketik-ket ini ya. Betul. Jadi nanti dari nelayan. Iya. Oke, nelayan ini melaut, kemudian nanti akan ada pengepul begitu? Iya, pengepul ada, nanti mereka ambil baru nanti dijual lagi ke Sorong. Dijual lagi ke Sorong. Oke. Ini juga ada Pak Kadis Perikanan Pak. Ini kan kalau ngelihat potensinya besar sekali ya Pak ya. Iya. Ini kalau cold storage seperti itu sudah mencukupi belum Pak untuk kapasitas sebesar ini, atau perlu ditambah lagi atau bagaimana? Untuk mengejar bisa ekspor tadi ya Pak ya? Iya. Ya, cold storage kita ada ya, tampungnya 100 ton, cuma kapasitas yang tadi dijelaskan bahwa masih kurang daya tangkap masyarakat terkait dengan potensi kita ada, cuma daya tangkap untuk masyarakat masih kurang gitu karena fasilitas ya tangkapan dan alat tangkap ini masih terbatas gitu. Oke, jadi sebenarnya potensinya besar, tapi masyarakatnya yang melaut gitu ya, masih kurang banyak begitu ya Pak ya. Kurang banyak, betul. Ini kalau saya lihat memang masih menggunakan perahu-perahu fiber ya Pak ya.
Dan juga alat tangkapnya bubuk apa berjaring-jaring seperti ini ya Pak ya. Oke. Ya memang kalau misalkan kita lihat ya Pak, kalau di wilayah Sorong Selatan itu kan berada di segitiga karang dunia ya Pak ya. Jadi artinya memang berdekatan dengan Samudra Pasifik yang artinya sumber daya hayati ini banyak sekali terkumpul di wilayah ini. Biota lautnya juga sangat kaya begitu ya Pak ya. Jadi semoga semakin banyak juga masyarakat setempat yang akhirnya juga tertarik untuk mengembangkan kita punya potensi daerah. Potensi perikanan. Dan kalau pemirsa lihat, pemirsa VIP lihat ini yang hutan bakaunya ya Pak? Iya, hutan bakau betul. Nih. Hutan bakau. Sampai berapa kilo ke dalam itu hutan bakau. Sampai ke bagian selatan sampai berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bentuni, hutan bakau. Bagaimana Pak upayanya untuk terus melestarikan hutan bakau ini sehingga juga ini kan tempat pemijahan ikan, tempat mereka berkembang biak, tempat mereka mencari makan juga, itu bagaimana untuk bisa kiat-kiat untuk bisa melestarikan ini Pak? Iya, kita kan sudah ada pernah kerjasama ya dengan ada satu lembaga dari luar untuk kita sama-sama untuk menjaga kita punya hutan bakau ini. Tapi juga dari kita pemerintah daerah, dalam waktu dekat juga kita ada sementara siapkan peraturan daerah sehingga masyarakat tidak selalu terus menebang ini bakau, karena ini kan tempat tinggalnya ini udang, kepiting. Kalau kita kasih rusak, ya udah dia cari tempat lain. Kita di sini nanti bisa punya hasil lagi ya namanya udang ataupun kepiting. Kita ke depan ada sebuah peraturan daerah yang kita harus buat sehingga bakau ini harus dijaga. Baik, ya memang kalau ini ada data ya Pak ya, hasil riset sekitar tahun 2019 dari USAID begitu ya Pak ya, USAID Indonesia. Kalau hutan bakau itu di Indonesia memang yang paling besar itu ada di wilayah Papua gitu, dan terutama di Papua Barat. Dan di Papua Barat sendiri itu pun yang terbesar lagi itu ada di wilayah Sorong Selatan, kurang lebih 77.000 hektar begitu ya Pak ya. Jadi sekitar 2,5% ternyata hutan bakau itu ternyata ada di wilayah Sorong Selatan. Luar biasa makanya sekali. udang kita ini banyak. Iya benar-benar. Nanti kita boleh dong Pak incip ini Pak. Udang yang masih mati satu kali ini. Boleh. Oke, nah Bapak kalau selain dari perikanan, kemudian tadi ada kepiting bakau ya Pak ya, apalagi Pak potensi yang bisa diekspos lagi Pak dari Sorong Selatan Pak? Ya kita selain di laut ya udang, kepiting, ya ikan juga. Kita ada namanya ikan apa? Ikan embun, kembung. Nah ini paling banyak juga di Papua Barat Daya, ya ada di sini. Tapi dia ada pakai musiman. Jadi nanti dari bulan Maret sampai dengan Juni. Tapi juga untuk pakai pertanian itu sagu. Dan kita juga sagu yang terbesar juga mungkin juga di dunia nomor 2 di Sorong Selatan. Nah ini juga tapi sudah dikelola hari ini. Ini kalau sagu Pak itu berapa ya banyak bisa menghasilkan sagu per bulan atau apa Pak? Kalau kita lihat kemarin beberapa waktu lalu, itu kan kapasitas produksi mesinnya itu 100 ton per hari. 100 ton per hari. Berarti dia satu hari dia harus menebang 300 pohon sagu. 300 pohon sagu. 300 pohon sagu. Baru dia bisa mencapai target untuk 100 ton per hari. Nah hari ini jalan gitu. Di masyarakat di sana juga kita sudah sampaikan ke masyarakat. Ini kita harus menerima investasi. Ya adanya investasi ini bisa Bapak Ibu di sini punya ekonomi jadi bagus. Ya. Kita bisa buka lapangan kerja bagi Bapak Ibu yang ada di sini, terutama kita punya adik-adik yang sarjana untuk bisa kerja di sini. Dan ini terus kita himbau. Kemudian juga sekarang sudah ada pabrik kelapa sawit, CPO. CPO. Bapak ini bikin lapar nih Pak, lihat udang yang masih segar sekali. Betul. Boleh dong Pak kita ajak pemirsa VVIP untuk menikmati udang banana white dari Sorong Selatan Pak? Iya betul, ini Bapak Kepala Dinas sudah siapkan udang yang sudah siap untuk kita mencicipi bersama. Dengan Mbak Dian dan teman-teman semua. Oke, langsung aja kita makan-makan sekarang. Terus bersama kami di VVIP Kompas TV.